Pak Jokowi bakal dihukum penjara 20 tahun. Jadi siap-siap saja ini. Dan ini adalah harapan kubu kalah Pilpres. Jadi mohon dimaklumi, mereka pengen Pak Jokowi ditangkap dan diadili. Bahkan ada yang mengatakan ini harus dipenjara 20 tahun. Ya, kita iyain aja. Berbekal media hasil polling misalkan OCCRP yang mereka masih kekeh dengan berbekal itu menuduh Pak Jokowi korupsi. Kemudian juga berbekal pegangan kepada isu-isu basi macam ijazah palsu Pak Jokowi. Dari mana kekayaan Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi PKI? Ini masih juga mereka percayai. Jadi kita maklumi saja orang-orang ini adalah orang-orang yang kubu kalah Pilpres kalau kata Pak Jokowi, dan juga orang-orang yang susah move on. 2025 tahun kehancuran Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ngeri kali ini. Ngeri kali. Mungkinkah? Apa yang nggak mungkin? Apa yang nggak mungkin? Gelar Joko Widodo sebagai finalis penjahat dan koruptor terorganisir dunia adalah pukulan akhir tahun 2024 dan kado pensiun 2025 Jokowi. OCCRP seolah mengantar lengser presiden yang hobi bohong dan serba palsu ini dengan ucapan selamat jalan koruptor dunia. Di dalam negeri, Jokowi ditampar MK lewat presidensial threshold 0%. Rekayasa mengangkat dirinya sebagai presiden 2 periode dan anak yang menjadi wapres melalui presidensial threshold 20% telah berakhir. Keluarga Jokowi semakin tidak bermasa depan dan bakal dikejar oleh dosa politik di masa belakang. Kalau bicara threshold 0%, maka ya Kaisang juga berhak. Nanti diusulkan Kaisang sebagai calon presiden oleh PSI. Nah apa-apa. Nanti saya yakin 2029 rakyat makin cerdas, rakyat makin melek media sosial, bahkan sampai ke desa-desa yang biasanya habis oleh politik uang. Saya kira ini akan tergerus oleh kesadaran berpolitik rakyat Indonesia. Saya yakin sekali itu. Wajah lesu Jokowi ketika menanggapi vonis OCCRP adalah sinyal akan berakhirnya masa kejayaan Joko Widodo di panggung kekuasaan. Meskipun mencoba mencari pegangan, namun semua mulai enggan dipegang. Awalnya PDIP yang memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Lalu 9 naga pindah majikan. Tinggal Prabowo yang bertahan dan masih mahir bersilat lidah. Bahwa Jokowi berkontribusi besar menyukseskan Prabowo sebagai presiden, semua orang tahu. Namun, semua orang juga tahu dan berharap bahwa Prabowo dapat menjadi dirinya sendiri, bukan boneka Jokowi, menemukan pusakanya sebagai seorang presiden. Pasca lengser, Jokowi masih mencoba menggeliat, namun bakal sulit untuk mampu berdiri tegak. Tahun 2025, penghukuman bermula dan akan bereskalasi. Oke, semoga beruntung ya. Loh, iya, ini negara hukum. Jadi kalau misalkan mereka mau memperkarakan Pak Jokowi di depan hukum, monggo. Kalau saya melarang justru saya yang salah, ya kan? Bahkan Pak Jokowi itu merespon huru-hara dan rewelnya mereka menyerang Pak Jokowi dengan kalimat yang simple. Tidak perlu teriak-teriak seperti apa yang mereka lakukan ketika menuduh Pak Jokowi ini dan itu. Tidak perlu. Kebutuhan pembuktian itu ada di kubu penuduh, kata Pak Jokowi. Jadi silahkan tuduh Pak Jokowi apapun yang kalian ingin tuduhkan, tapi lakukan pembuktian. Cukup itu saja. Coba ini tadi video dari Saiful Zaman dari Remol TV ya. Tadi Saiful Zaman menyebutkan bahwa klaim atau rilisan OCCRP yang menyebut Pak Jokowi sebagai finalis koruptor terkorup di dunia gitu ya, itu merupakan pukulan telak. Menurut saya sebaliknya, justru itu seperti memukul ke arah angin yang tidak mengenai sasaran sama sekali. Entah siapa yang disasar. Ketika seharusnya di situ menyebutkan nama Jokowi,
Mereka seharusnya bisa memperkarakan Pak Jokowi dengan apapun bukti yang dipakai oleh OSIS RP. Berani-beraninya menyebutkan Pak Jokowi sebagai finalis orang terkorup sedunia. Bukti itu harusnya bisa dibawa ke penegak hukum, KPK, atau siapapun yang bisa mereka adukan atau mengadu bahwa Pak Jokowi adalah orang terkorup. Simple. Kejadian? Enggak. Karena orang waras akan nyari tahu bagaimana OSIS RP ini sebuah lembaga jurnalis gitu ya, yang ternyata memuat nama Jokowi dengan cara polling. Ya apesnya saja waktu itu yang polling adalah orang-orang yang benci dengan Pak Jokowi. Simple. Yang ditanya orang yang gak suka dengan Pak Jokowi, apa yang kita harapkan selain kebencian yang keluar dari mulut mereka? Mereka pasti akan benci dengan Pak Jokowi. Ketika ditanya orang Indonesia siapa yang paling korup, ketika orang itu adalah orang-orang yang benci dengan Pak Jokowi, dia akan bilang Pak Jokowi orang korup. Sesimpel itu. Jadi kita nggak usah bahas itu, ya kan? Kalau mereka punya bukti silahkan dilaporkan, jangan dihalang-halangi, dilaporkan, silahkan, monggo gitu. Yang kedua, Saiful Jaman menyebutkan bahwa presidential threshold yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi akhirnya dikabulkan. Sekarang ada 0% presidential threshold, siapapun bisa maju menjadi presiden. Ini dia sebut sebagai hal yang merugikan Pak Jokowi. Lah sebaliknya Saiful Jaman harusnya tahu bahwa sekarang posisi Pak Jokowi ini adalah orang yang baru saja dipecat dari partai. Ini yang dirugikan dengan presidential threshold 0% itu adalah partai-partai yang sudah lebih dulu besar. Pak Jokowi kan pecatan partai. Sekarang masyarakat sipil tidak punya partai. Jadi ketika ada satu partai tiba-tiba misalkan yang mau mengusung Pak Jokowi, misalkan ya kan udah gak bisa nih. Ini gampang-gampang saja. Atau mungkin Pak Jokowi menginginkan mengusung Mas Gibran atau Mas Kaisang maju. Kan justru dipermudah dengan threshold yang 0% ini. Kenapa jadi disebut itu tidak menguntungkan Pak Jokowi? Sebaliknya itu sangat menguntungkan. Gimana sih? Cara ngebacanya gimana? Saya kurang paham nih. Kemudian Saiful Jaman menyebutkan bahwa rakyat akan semakin cerdas. Nah ini saya sepakat. Rakyat kita semakin cerdas, jadi untuk sekedar membedakan mana nyinyiran, mana fakta, dan mana tuduhan oleh kubu-kubu orang kalah pilpres ini gampang saja. Masyarakat kita tidak mudah ke-trigger sekarang ini. Masyarakat kita sangat bisa mencari ini ketika ada satu statement, ada buktinya gak sih? Ada landasannya gak sih? Sangat-sangat bisa sekarang, jadi saya tidak khawatir. Saya kan pembantu presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup dan sebagai tentara. Saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Dan saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita keluar koridor yang pengaman-pengaman tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita beri kesempatan beliau untuk atur, memimpin. Tidak bisa juga segera jadi. Saiful Jaman tadi menyebutkan bahwa eranya Pak Jokowi itu sudah habis. Nah sedangkan di Idul Fitri kemarin Luhut Binsar Panjaitan justru mendatangi kediaman Pak Jokowi lebih dulu daripada datang ke istana untuk Idul Fitrian. Loh, katanya Pak Jokowi sudah habis powernya. Tuah-tuah politiknya katanya udah melempem. Ini Luhut kenapa justru sowan ke Pak Jokowi di hari Idul Fitri? Katanya udah orang biasa. Orang-orang ini salah membaca langkah. Dikiranya Pak Jokowi habis. Seperti halnya habis masa jabatannya 20 Oktober dilantik presiden baru yang bernama Prabowo Subianto. Kemudian Pak Jokowi akan hilang. Jadi asap tiba-tiba. Tidak begitu cara mainnya.
Harus dihitung bagaimana langkah-langkah Pak Jokowi selama ini. Harus dibaca bagaimana sejarah langkah politik Pak Jokowi selama ini. Apa iya politikus sebesar Pak Jokowi akan hilang begitu saja? Meskipun dipecat dari partainya, dihinakan sedemikian rupa. Tidak segampang itu. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden ke-7 Jokowi telah membuat anomali politik gara-gara tidak hadir dalam open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Namun Jokowi justru memilih menerima tamu politik di kediamannya Solo, Jawa Tengah. Menurut Rocky Gerung, ketidakhadiran Jokowi di Istana Merdeka memicu tanda tanya. Hal itu karena sejumlah tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri open house di Istana. Pernyataan itu disampaikan Rocky Gerung dilansir dari akun YouTube-nya pada Kamis 3 April 2025. Rocky Gerung menilai langkah Jokowi yang absen dalam open house Prabowo memiliki makna yang lebih dalam. Ia menyebut langkah Rocky Gerung tersebut merupakan bentuk anomali politik. Rocky Gerung mengatakan Jokowi ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap memiliki pengaruh dan jaringan politik di luar struktur pemerintahan Prabowo. Oke, apapun. Ini Rocky Gerung kalau misalkan komentar ya tidak pernah terlihat atau tidak pernah terdengar bagus di telinga. Karena narasinya pasti akan menyudutkan, kalau nggak Pak Jokowi ya Pak Prabowo yang akan disudutkan. Karena dua-duanya pernah dikatain dungu oleh ya ini si Rocky Gerung ini. Ketika Pak Jokowi tidak datang ke istana, justru buka open house sendiri di Solo, ini dimaknai oleh Rocky Gerung sebagai anomali politik. Nah, kenapa nggak bertanya Ibu Mega ke istana atau enggak? Terakhir kali pidato kan di depan para kader partai PDIP di sekolah partai. Iya kan? Pertanyaannya kenapa harus ngurusin Pak Jokowi terus? Kenapa nggak nanya pas Idul Fitri Bu Mega datang ke istana nggak? Datang atau enggak? Datang atau enggak? Hanya orang bego, hanya orang tolol yang diam dan percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Sudah bukti, sudah banyak mengarah ke palsunya ijazah itu. Nah, ini anak abah nih. Ini ciri khas nih, ya kan? Ya pertama-tama kalau misalkan sudah banyak bukti yang mengarah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, di mana ini adalah isu basi karena sudah lama sekali digaungkan entah itu oleh Egy Sujana, para anak abah maupun orang-orang simpatisan kubu kalah pilpres, itu semuanya harusnya tidak perlu dikeluarkan di sosial media. Justru kalau begini ya jadi bahan ketawaan aja. Punya bukti? Laporkan. Sesimpel itu. Kalau punya bukti, laporkan. Sebelum ngomong macam-macam saya mau ingatkan, waktu itu tanggal atau bulan April 2024, Otto Hasibuan, tahu kan Bang Otto ini adalah lawyernya Pak Jokowi waktu itu yang mendampingi atau menggantikan atau mewakili Pak Jokowi dalam gugatan ijazah palsunya Pak Jokowi oleh Egy Sujana. Coba dicari lagi berita waktu itu, April 2024. Biar orang-orang ini paham bahwa gugatan ijazah palsu waktu itu tidak diterima oleh pengadilan. Tidak diterima oleh pengadilan. Dan sebaliknya teman-teman Pak Jokowi dari pihak UGM itu sudah bukan sekali dua kali, berkali-kali berulang kali bikin klarifikasi bahwa intinya satu, ijazah Pak Jokowi itu asli. Entah mereka siapa yang akan mereka percayai. Kalau dari UGM saja yang sudah klarifikasi, mereka nggak percaya. Dukungan terhadap Presiden Joko Widodo terkait keaslian ijazah program Strata 1 Fakultas Kehutanan UGM disuarakan oleh puluhan rekan kuliah seangkatannya. Nih, teman kuliah Pak Jokowi rekan seangkatan Presiden ijazah. Jokowi yang tergabung dalam keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, Angkatan 1980, datang dengan membawa ijazah yang mirip dengan ijazah milik Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan, ijazah Jokowi adalah asli dan serupa dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM
yang lulus pada tahun 1985. Oke, cukup ya, tidak perlu kita perpanjang lagi. Kalau misalkan mereka tidak lagi mempercayai sumber utama dari isu ini, ya siapa lagi kalau misalkan bukan teman-teman dari kuliah Pak Jokowi, kemudian dari kampusnya Pak Jokowi UGM sendiri yang klarifikasi, terus mereka nggak percaya sumber utama ini. Mereka mau percaya siapa? Mau percaya Abah saja yang mengatakan. Nanti kalau misalkan Anies baru bilang ijazah Pak Jokowi asli, mereka baru percaya begitu. Kocak.